Aku bukan Sebastianmu, bukan juga selingkuhanmu. Sebatas teman tanpa kepastian. Maaf, maaf, aku sudah nggak mau. Nih, Mbak Nenok, kopi dengan atuh. Nggak jadi, Mbak. Lu mau kemana, hah? Apa coba maksudnya? Lo berdua mau bangun juga, hah? Maaf Bron, kita nggak mau mati kayak Karim dihantuin setan begal itu. Emangnya apa yang salah? Karim mati karena emang waktunya dia mati. Jangan jadi gua yang kambing hitamnya. Bodoh amat, pokoknya gue mau lari. Gue nggak mau mati. Gue juga gak mau mati. Lu juga. Aduh, udah deh Bron, mendingan kamu pergi deh. Warungku jadi sepi kan gara-gara kamu. Mbak Denok juga mikir aku bakalan mati kayak si Karim. Ini tuh malam Jumat Kliwon, Bron. Hai, Bron. Bron. Tuh kan, Bron, apa kan? Baru juga aku bilang, udah deh mendingan kamu pergi kan? Pergi lo. Ini pasti setan begal yang kemarin nih. Pergi! Hai Bron. Jangan ganggu gua. Pergi nggak lo? Pergi lo. Kau akan mati seperti... Pergi! Mayat! Mayat! Gendis. Mau apa kamu? Jangan! Mereka harus mati. Jangan! Jangan! Gendis. Kalau gitu gua ini aja dulu. Tunggu. Kenapa? Kalian nggak merasa bau yang aneh? Kayak bau sampah bang. Ya, bubuk segini. Jangan-jangan arwah begal itu datang ke sini? Masa? Kalau dia datang di ssini, pasti ada diincar di sini. Kira-kira siapa ya? Lu kali. Ini nih kali ini lu nih. Lu kali. Oh, enak aja bang. Lu kali, Bang. Kalian yang telah membunuh saya. Kalian semua harus mati. Jadi gimana? Kita jadi jalan nggak malam ini? Ya elah, pada takutan banget sih sama malam Jumat Kliwon. Udah deh, yang pada takut jadi manja aja sana. Kok bisa jatuh sih? Siapa sih ini yang ngerjain gue? Baru harus tanggung jawab. Siapa ya? Rafli. Rafli. Di mana? Ibu. Mana Rafli mana? Rafli. Rafli kan udah nggak ada, Bu. Rafli.  Rafli.
Kemana kamu nak? Jadi sebenarnya Baron, Weni, Zaki, Askam itu mereka bersahabat. Dan aku itu adanya Zaki. Ini foto kita berlima bersahabat. Sayangnya persahabatan mereka harus putus karena Zaki dan Askam meninggal. Menurut Mas Baron sih mereka meninggalnya di tempat kecelakaan waktu itu kayaknya. Terus Weni luka parah banget. Terus kakinya sebelah kanan infeksi. Terus gak lama kemudian dia meninggal. Yang masih hidup cuma Mas Baron karena dia lukanya luka ringan. Dan sekarang kejadiannya terulang kepada Rafli. Bener, Mas Baron itu gak pernah mau kapok. Padahal aku udah kasih tahu jangan ikut balap liar lagi. Tapi dia tetap aja kekeh masih mau main balap liar. Padahal nyawa lo taruhannya. Ya, aduh. Aduh. Ya. Salah. Ayo. Ya, pusing. Ih. Kenapa tuh Kak Gendis? Nggak tahu. Ada apa sih, Kak? Kenapa sih arwahnya Kak Rafli tuh masih terus aja gentayangan? Apa jangan-jangan arwahnya belum tenang ya karena masalahnya belum selesai? Kita minta tolong Om Baron aja, Kak. Ih, ngaco kamu. Mana mungkin dia mau nolongin kita? Nih, buktinya aja nih ya, Kak Rafli. Kalau misalnya Om Baron nggak egois, Kak Rafli tuh pasti masih hidup sekarang. Ya, tapi hidup mati kan udah jadi takdir loh, Kak. Ya harusnya Om Baron nolongin Kak Rafli dong. Terus gimana, Kak, sekarang? Kayaknya dia tuh mau balas dendam deh. Buktinya aja nih ya, udah 2 orang yang mati pas malam Jumat. Kliwon, Kak. Bukan cuma malam Jumat aja, tapi tiap malam Jumat Kliwon. Katanya sih mereka yang nyebabin Kak Rafli itu terbunuh. Tapi kok arwahnya Kak Rafli masih gentayangan ya? Apa mungkin dia masih mau balas dendam? Udah. Kenapa, Kak? Ngapain sih, Kak? Kata Mbak Google hari ini tuh malam Jumat Kliwon. Ih, berarti ada lagi yang bakalan mati dong. Aduh, pusing banget deh. Setiap malam Jumat pasti harus mikirin teror hantu. Kayak jadi langganan dan gak pernah berhenti gitu. Ngomong-ngomong, siapa sih keluarganya? Sampai-sampai ya, gak ada satupun keluarganya yang kekuburan. Keluarganya takut kali Mbak, disangka begal. Bisa jadi mereka malu. Punya anak kok begal. Jangan-jangan mau ada korban lagi malam ini. Sekarang malam Jumat Kliwon loh Mbak, ayo. Ih, gak boleh ngelakuin aku kayak gitu lah, Mas. Canda nih Kak. Tunggu. Sebenarnya saya pernah lihat Rafli itu di mana ya? Oh iya, saya ingat. Saya pernah lihat Rafli di rumah. Itu pasti rumahnya. Permisi, saya mau beli sarapan. Ih, Mas Mister kemana aja sih? Dari tadi aku tungguin tahu. Sini biar aku yang ambilin, Mister. Jangan panggil Mister. Panggil saja Mas Michael. Biar kita tambah dekat. Ih, Mas Mister. Mas Michael. Baru kenal aja udah pengen deket-deket aja. Gimana sih? Oh iya, itu nanti jangan penuh-penuh ya. Soalnya itu saya makan sendiri, bukan untuk satu kelurahan di sini, oke? Iya.
Ternyata selain cantik kau baik sekali. Terima kasih ya. Saya permisi dulu. Aduh, yang lagi kecentrongan bisa habis semua lauk kayak gini. Bisa-bisa nih warung aku ya. Rugi tau gak sih gara-gara si Mike itu. Aduh mbak, masukin buat aku aja sih. Nanti bulan depan bayar. Yaudah. Tante Sinta udah cerita semuanya. Tentang teror Rafli dan Weni yang sebenarnya. Teman Baron yang meninggal sia-sia karena dibegal. Weni itu hantu yang kakinya diperban pakai tongkat itu kan, Bu? Iya, kok kamu tahu? Tahu dari temen gendis. Jangan-jangan di malam Jumat Kliwon ini Kak Rafli mau ngebunuh Baron lagi, Bu. Soalnya kan Baron juga yang menyebabkan Kak Rafli itu meninggal. Kita harus ke rumahnya, Bu. Pasti arwahnya Kak Rafli mau ngebunuh dia sekarang. Kalau gitu kita ke sana. Tapi ibu hubungin Tante Sinta dulu ya. Ya udah, Bu. Halo? Iya. Tunggu gua. Gua jalan sekarang. Ketemu di sana langsung ya. Siap. Yuk. Baron, Ibu mohon kamu jangan pergi nak. Jangan melakukan perbuatan terkutuk itu lagi. Sama belum puas, kamu mencelakakan Rafli, Baron. Ya elah Bu, udah dong Bu. Dari dulu Ibu mikirnya Rafli terus. Ini tuh pekerjaan aku. Kalau emang Ibu nggak suka, Ibu boleh kok pulang kampung. Baron, Ibu nggak ikhlas nak kamu melakukan ini. Kalau kamu nekat juga biar Ibu yang lapor kantor polisi. Bu, denger ya Bu ya. Ibu jangan ikut campur sama urusan saya. Atau kalau enggak, saya bisa maksa Ibu untuk diam. Ngerti? Baron jangan, Baron. Lepas terus. Jangan, Baron Ibu mohon, Baron jangan, Baron. Baron jangan, Baron. Baron! Ini Zaki, Askam. Kami datang untuk menjemputmu, Baron. Nggak mungkin. Kalian semua itu udah mati. Mas harus tanggung jawab. Mas Baron harus mati. Mas Baron harus tanggung jawab. Kami datang untuk menjemputmu, Baron. Mas Baron harus tanggung jawab. Rafli. Astagfirullahaladzim. Bu, itu Bu. Ayo, Bu. Rafli, ini ibu nak. Kak Rafli, jangan, Kak. Kalau Kakak ngebunuh Mas Baron, Kakak bakal sama aja kayak dia. Rafli, jangan. Apapun yang dia lakukan, dia itu kakak kamu. Diam kalian. Aku harus balas begal jahat ini. Dia telah membiarkan aku mati di keruat basah. Apa? Begal? Mas Baron begal? Baron! Astagfirullahaladzim. Ini dia Pak. Ini dia. Ampun. Lepas. Baron! Ini Pak orangnya Pak. Ini Pak. Diam. Lepas. Bapak dan Ibu sekalian, terima kasih telah membantu kami. Baron ini sudah lama menjadi target operasi kami. Dia akan kami bawa untuk mempertanggungjawabkan kejahatannya. Pak, Baron itu anak saya, Pak. Maaf Bu, anak Ibu akan kami bawa ke kantor. Karena dia sudah melakukan banyak tindak kriminal. Bu, maafin Baron ya Bu. Baron nyesel Bu. Selama ini udah berdosa sama Ibu. Maafin Baron ya Bu. Ayo Pak, lepas!
Itu Bu, kuburannya Kak Rafli. Ya Allah. Kenapa semuanya terjadi seperti ini ya Allah? Baron juga Rafli, mereka meninggalkanku. Bu. Rafli. Ibu gak usah nangis lagi ya. Ini semua salah Mas Baron. Dia harus dapat balasannya. Rafli, kamu itu anak yang baik, nak. Kenapa kamu harus menjadi pembunuh? Rafli, dengarkan ibu, nak. Ibu mohon ampuni kakakmu Baron. Ampuni Baron. Enggak, Bu. Pokoknya dia harus mati. Dia udah ngebiarin aku dibunuh sama orang, Bu. Kalau kamu membunuh kakakmu, itu berarti kamu sudah membunuh ibumu, nak. Ibu sayang sama kamu, ibu nggak sayang sama kakakmu Baron, nak. Rafli, ikhlaskan semuanya apa yang terjadi, nak, agar kamu bisa tenang di sana. Ibu juga pasrahkan semua ini sama Allah, nak. Kak Rafli itu harus maafin Kak Baron. Ibu sama kamu ampuni Baron, Rafli. Baik, Bu. Aku akan ikhlasin semuanya. Dan aku juga akan memaafkan Mas Baron. Ini semua demi Ibu. Semoga Allah juga ridho. Terima kasih banyak, Bu. Rafli harus pergi sekarang. Awas saja kalian semua. Lihat aja nanti. Aku pasti akan balas kalian semua. Siapa kamu?